Komponen sayap aerodinamis presisi tinggi untuk pesawat komersial berlorong tunggal kini bergerak keluar secara konstan dari lini perakitan otomatis di Bandung, membuktikan bahwa basis manufaktur dirgantara domestik telah berhasil mengambil alih kendali rantai pasok penerbangan regional dengan cara yang sangat agresif. Langkah taktis penguatan kapasitas industri hulu ini bukan sekadar pembangunan fasilitas pabrik biasa, melainkan sebuah strategi restrukturisasi kekuatan ekonomi yang memaksa para perencana investasi aviasi di seluruh Asia Tenggara untuk menghitung ulang daya saing mereka. Melalui ulasan mendalam yang didukung oleh fakta pengapalan fisik yang valid serta perhitungan margin operasional dalam tayangan ini, Anda akan melihat secara langsung bagaimana penguasaan rekayasa struktural ini menempatkan Nusantara sebagai poros utama ekosistem kedirgantaraan ASEAN. Jika Anda sedang menyimak ulasan eksklusif mengenai persaingan industri teknologi tinggi, transisi kapasitas manufaktur lanjutan, hingga pergeseran peta kekuatan ekonomi kedirgantaraan yang sangat dinamis ini, mari kita bersama-sama memperkuat saluran edukasi berbobot kita dari keraguan pihak luar. Beberapa waktu lalu, seorang pengamat ekonomi makro dari sebuah lembaga konsultan terkemuka di Singapura sempat meremehkan komunitas kita dengan mengatakan bahwa pembahasan yang sangat teknis mengenai toleransi micron material composite, sertifikasi kelayakan terbang internasional, hingga rantai pasok suku cadang dirgantara tidak akan pernah bisa menarik perhatian penonton regional hingga mencapai 10.000 subscriber karena topiknya dinilai terlalu berat bagi audiens umum. Namun, saya sangat yakin pandangan skeptis tersebut sepenuhnya keliru, karena Anda yang meluangkan waktu berharga di sini adalah kelompok pemirsa yang luar biasa cerdas, sangat menghargai validitas data pembangunan fisik nyata di lapangan, serta memiliki solidaritas komunitas yang luar biasa kuat untuk mendukung pertumbuhan konten bermutu tinggi di kawasan kita. Mari kita buktikan bersama kepada analis skeptis di luar sana bahwa kita adalah komunitas penonton yang sangat solid, berwawasan luas, dan peduli pada perkembangan kedaulatan industri masa depan dengan cara menekan tombol subscribe serta memberikan tanda suka pada video ini sekarang juga. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua sahabat dan penonton setia di Malaysia serta di mana jua berada. Mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama untuk membongkar bagaimana mega proyek dirgantara ini berhasil memaksa para pesaing regional terpaksa merancang ulang seluruh rencana tata ruang ekonomi mereka. Kemampuan sebuah negara untuk menguasai teknologi fabrication komponen kedirgantaraan, for tingkat dasar hingga perakitan unit pesawat utuh, merupakan indikator utama kedaulatan industri modern yang tidak dapat ditawar lagi. Melalui pengamatan intensif terhadap pengoperasian mesin cetak komposit serat karbon otomatis, pengapalan ekspor unit pesawat turboprop ke berbagai benua, hingga perluasan hanggar perawatan pesawat terpadu sepanjang tahun 2026 ini, kita melihat sebuah lompatan rekayasa yang sangat masif. Ada satu informasi berharga mengenai detail perhitungan efisiensi biaya produksi rangka pesawat berbahan aluminium khusus lokal yang mampu memangkas harga jual hingga 30% di bawah tarif pasar internasional yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah pembahasan kita, di mana rincian data ini menjadi alasan utama mengapa maskapai global mulai mengalihkan kontrak pembelian mereka menuju pabrikan domestik kita. Seluruh arah persaingan investasi teknologi dan pergerakan logistik aviasi tinggi di Asia Tenggara dipastikan akan berpusat pada koridor dirgantara nasional kita yang kini perkembangannya berjalan sangat konstan. Selama bertahun-tahun, banyak negara di kawasan regional kita hanya puas menjadi pengguna akhir dari teknologi kedirgantaraan buatan Barat, menghabiskan ratusan juta dolar devisa negara hanya untuk membeli unit pesawat jadi, serta membayar biaya pemeliharaan berkala yang sangat mahal ke luar negeri. Kita semua tentu sepakat bahwa membiarkan ketergantungan aviasi yang begitu tinggi tanpa adanya upaya sistematis untuk membangun kapasitas rekayasa mandiri di dalam negeri adalah sebuah kelemahan strategi jangka panjang yang sangat merugikan kemandirian bangsa, bukan?
Anda juga pasti setuju bahwa melihat talenta-talenta teknik terbaik kita tidak memiliki wadah industri canggih lokal untuk mengaplikasikan keahlian mereka adalah pemborosan sumber daya manusia yang harus segera kita selesaikan melalui penguatan manufaktur hulu. Kebutuhan mendesak akan adanya ekosistem dirgantara yang mandiri, kompetitif secara biaya, serta didukung penuh oleh integrasi rantai pasok mineral kritis domestik inilah yang mendorong percepatan ekspansi industri penerbangan nasional kita hingga mencapai standar tertinggi yang diakui oleh otoritas penerbangan internasional. Cara baru yang diterapkan dalam memperkuat industri dirgantara nasional ini berfokus pada penguasaan manufaktur subkomponen kritis melalui kemitraan strategis global yang mewajibkan transfer teknologi secara penuh kepada para insinyur lokal kita. Di dalam fasilitas produksi PT Dirgantara Indonesia, proses pembuatan bagian ekor dan sayap pesawat komersial global tidak lagi dilakukan secara manual dengan ketelitian konvensional, melainkan digerakkan oleh sistem komputer terintegrasi yang memastikan tingkat kepresisian material berada pada skala mikromilimeter. Keberhasilan menembus rantai pasok eksklusif produsen pesawat raksasa dunia seperti Airbus dan Boeing ini membuktikan bahwa kualitas pengerjaan dan kedisiplinan industri dalam negeri telah diakui sepenuhnya setara dengan standar manufaktur negara-negara maju di belahan bumi utara, memberikan landasan yang sangat kokoh bagi ekspansi pasar internasional kita berikutnya. Untuk menyajikan data fisik yang sangat valid dan konkret mengenai lompatan besar ini, mari kita bedah rincian kapasitas produksi pesawat jenis CN-235 generasi terbaru dan NC-212i, yang kini telah menjadi komoditas ekspor unggulan ke berbagai negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Pesawat turboprop multiguna ini dirancang secara khusus untuk memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pacu yang pendek dan tidak beraspal, sebuah spesifikasi teknis yang sangat ideal untuk melayani jalur konektivitas logistik di daerah terpencil maupun wilayah kepulauan. Sebelum ekosistem hilirisasi material aluminium and composite local diaktifkan secara terintegrasi dengan pabrik perakitan Bandung, biaya pengadaan komponen mentah penerbangan harus diimpor dengan harga yang mahal. Namun, dengan beroperasinya smelter logam ringan modern di dalam negeri, struktur biaya produksi rangka pesawat dapat ditekan hingga ke tingkat yang paling minimal, memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dominan di pasar internasional. Mari kita perhatikan perbedaan kontras antara pendekatan pembangunan industri aviasi Malaysia yang berfokus pada sektor perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan, atau yang dikenal dengan istilah MRO di Subang dan Sepang, dengan strategi komprehensif Indonesia yang menggabungkan kapasitas MRO skala besar dengan kemampuan manufaktur fisik pesawat dari tingkat hulu. Di Malaysia, pusat industri aviasi memang sangat kuat dalam menyediakan layanan perawatan turbin dan perbaikan struktural pesawat komersial milik berbagai maskapai regional dengan efisiensi waktu yang baik. Namun mereka belum memiliki fasilitas manufaktur domestik yang memproduksi unit pesawat utuh buatan anak bangsa sendiri. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ekosistem dirgantara terlengkap yang mencakup pabrik perakitan fisik pesawat, fasilitas pengujian terowongan angin digital, hingga hanggar perawatan terpadu dalam satu kesatuan ekosistem nasional. Anda dapat menilai sendiri, pendekatan mana yang menyajikan fondasi kemandirian industri paling tangguh dan sulit ditiru oleh negara kompetitor dalam jangka panjang. Pengalaman nyata dalam mengelola rantai pasok komponen dirgantara menyajikan sebuah studi kasus yang sangat menarik tentang bagaimana kecepatan pemenuhan pesanan suku cadang per tahun menjadi indikator penentu bagi perusahaan penerbangan global untuk memilih mitra manufaktur jangka panjang mereka. Di beberapa pusat produksi tradisional luar negeri, proses pembuatan satu set komponen sayap seringkali memakan waktu berbulan-bulan akibat keterbatasan pasokan bahan baku lokal dan kerumitan regulasi logistik lintas batas yang menghambat kelancaran arus barang. Kelemahan operational eksternal inilah yang dimanfaatkan secara cerdas oleh koridor dirgantara kita
dengan menerapkan sistem manajemen rantai pasok digital satu atap yang terkoneksi langsung dengan pelabuhan laut, dalam dan jaringan kereta logistik. Memangkas waktu tunggu pengiriman komponen dari pabrik menuju pusat perakitan akhir global secara signifikan. Penghematan waktu distribusi ini menyajikan keuntungan efisiensi operasional yang luar biasa besar bagi korporasi aviasi internasional, karena mereka dapat meminimalkan biaya penyimpanan inventaris gudang mereka. Saya ingin mengucapkan tahniah serta selamat karena Anda telah menunjukkan tingkat fokus yang sangat luar biasa serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data pembangunan fisik real mengenai kebangkitan ekosistem industri dirgantara tanah air yang kini tengah mengubah peta persaingan manufaktur teknologi tinggi di Asia Tenggara ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis kapasitas pabrik, kalkulasi efisiensi material komposit, dan strategi penguasaan rantai pasok hulu ini membuktikan bahwa Anda adalah bagian dari kelompok penonton cerdas berkualitas tinggi yang memiliki wawasan luas serta menaruh perhatian besar pada kemandirian ekonomi di kawasan kita. Nah, melihat begitu cepatnya pergeseran investasi dan pembangunan fisik di koridor dirgantara baru kita, kira-kira topik mengenai strategi penguasaan jalur logistik kargo udara internasional, analisis kesiapan industri mesin turbin pesawat regional, atau rincian investasi ekosistem manufaktur drone militer terintegrasi, apalagi yang paling ingin Anda lihat, saya kupas secara tajam pada tayangan video selanjutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide brilian, pandangan kritis, dan saran pembangunan berharga Anda langsung di dalam kolom komentar. Di bawah sekarang juga, saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi bermutu tinggi kita selanjutnya di saluran kesayangan ini. Sekarang, mari kita buka lingkaran informasi berharga yang saya janjikan di awal mengenai rahasia detail, perhitungan efisiensi biaya produksi, rangka pesawat berbahan aluminium khusus lokal yang berhasil memotong tarif harga jual hingga ke tingkat yang paling kompetitif dalam sejarah industri penerbangan regional. Rahasia penghematan operasional ini terletak pada integrasi pasokan material antara smelter pemurnian ingot aluminium modern di dalam negeri dengan fasilitas pengolahan lembaran logam khusus berspesifikasi penerbangan yang didirikan langsung di dalam kawasan industri terpadu nasional. Dengan menghilangkan seluruh biaya logistik pengapalan internasional lintas samudra, bea masuk tarif impor komoditas, serta risiko fluktuasi mata uang asing yang selama ini membayangi industri manufaktur aviasi konvensional, kita berhasil memangkas biaya pengadaan material dasar secara masif, menyajikan sebuah keunggulan margin biaya produksi yang sangat dominan, yang langsung memaksa para pemimpin industri kedirgantaraan dunia untuk memindahkan kontrak pembuatan komponen struktural mereka mendekati pusat pasokan hulu di tanah air kita. Keunggulan sistem produksi digital yang sangat presisi dan bebas dari risiko keterlambatan rantai pasok eksternal ini secara otomatis meningkatkan indeks kepercayaan para investor global untuk menjadikan koridor dirgantara kita sebagai pusat pembuatan komponen sekunder mereka untuk wilayah Asia Pasifik. Beberapa raksasa manufaktur aviasi internasional yang semula mengandalkan fasilitas pasokan komponen dari wilayah Asia Timur, kini secara bertahap mulai menandatangani kontrak kemitraan jangka panjang dengan pabrikan domestik kita guna memanfaatkan efisiensi biaya produksi dan kestabilan iklim industri nasional. Pergeseran pusat manufaktur komponen dirgantara ini memberikan dampak berganda yang luar biasa besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi ribuan insinyur muda lokal, peningkatan volume ekspor produk teknologi tinggi, serta penguatan cadangan devisa negara secara berkelanjutan. Mari kita bandingkan kembali dua opsi strategi pengembangan industri teknologi tinggi yang dapat diadopsi oleh sebuah negara berkembang di Asia Tenggara untuk menghadapi ketatnya persaingan pasar global. Dan Anda dapat menentukan sendiri pendekatan mana yang menyajikan masa depan kemandirian ekonomi paling kokoh bagi wilayah kita. Opsi pertama adalah pendekatan pasif,
dengan hanya berfokus pada industri perakitan barang konsumen berbiaya murah yang sangat rentan berpindah ke negara lain, begitu upah tenaga kerja lokal mulai mengalami kenaikan, serta membiarkan seluruh kebutuhan teknologi canggih dan transportasi massal bergantung sepenuhnya pada produk impor asing. Opsi kedua adalah pendekatan progresif, dengan secara berani melakukan investasi modal besar untuk membangun ekosistem manufaktur hulu terintegrasi, seperti industri kedirgantaraan nasional, menguasai rekayasa material tingkat lanjut, serta mengintegrasikan sistem rantai pasok komponen lokal guna mewujudkan kedaulatan industri yang mandiri dan disegani di tingkat internasional. Pilihan kedua ini jelas menuntut komitmen politik yang luar biasa kuat, alokasi anggaran riset yang konsisten, serta keteguhan sikap dalam menghadapi dinamika persaingan pasar global, namun hasil akhirnya adalah lahirnya kemandirian ekonomi nasional yang tangguh, efisien, dan siap membawa bangsa kita duduk sejajar dengan negara-negara maju di panggung dunia. Lompatan besar rekayasa manufaktur dirgantara nasional kini telah berada pada jalur perkembangan yang sangat optimal, dengan mulainya komersialisasi berbagai varian pesawat turboprop terbaru dan perluasan kontrak pasokan komponen ekspor berskala internasional di bawah pengawasan sistem manajemen mutu global terkini. Sinergi yang sangat kuat antara kesiapan infrastruktur pabrik perakitan otomatis, ketersediaan pasokan logam ringan dari smelter domestik, serta keahlian rekayasa talenta insinyur lokal berhasil melahirkan sebuah koridor industri kedirgantaraan terpadu di Asia Tenggara yang siap mendisrupsi lanskap produksi penerbangan global secara permanen. Dengan menawarkan ekosistem manufaktur yang sangat kompetitif secara biaya operasional dan memiliki kepastian ketepatan waktu pengiriman yang sangat tinggi, kita berhasil membalikan persepsi miring dunia internasional dan menempatkan diri sebagai hub dirgantara paling strategis di kawasan regional. Segala bentuk keraguan dan pandangan skeptis dari para analis regional mengenai kemampuan bangsa kita dalam mengelola pembangunan industri teknologi kedirgantaraan yang berskala masif dan rumit, kini telah terjawab dengan sangat tuntas melalui kehadiran fisik, komponen-komponen pesawat komersial dunia, dan unit pesawat utuh buatan lokal yang terbang nyata melayani jalur penerbangan internasional. Momentum pertumbuhan ekonomi baru ini akan terus melesat tinggi, didukung oleh komitmen penuh seluruh elemen bangsa yang menempatkan modernisasi infrastruktur manufaktur digital dan penguatan kapasitas teknologi hulu sebagai pilar utama transformasi ekonomi menuju masa depan yang mandiri dan berdaulat utuh. Antisipasi dari komunitas bisnis internasional kini tertuju pada bagaimana sinergi antara kesiapan koridor dirgantara nasional, efisiensi rantai pasok material lokal, dan perluasan jaringan kemitraan global ini akan mampu melahirkan era kejayaan ekonomi baru dari koridor Nusantara yang siap memimpin transisi industri global di masa mendatang. Keberhasilan luar biasa dalam membangun fondasi ekosistem industri dirgantara yang mandiri, maju, dan berdaya saing internasional di dalam negeri ini memberikan kepuasan yang sangat mendalam bagi sejarah panjang pembangunan sektor manufaktur strategis nasional, serta membakar semangat kedaulatan teknologi di dalam dada setiap anak bangsa. 3 kesimpulan utama dari ulasan mendalam kita kali ini adalah: pertama, integrasi rantai pasok antara manufaktur dirgantara dengan smelter logam ringan domestik terbukti sukses menciptakan efisiensi biaya produksi rangka pesawat yang sangat kompetitif di pasar global. Kedua, penguasaan rekayasa structural component presisi berhasil membawa produk lokal menembus rantai pasok eksklusif produsen pesawat raksasa dunia seperti Airbus dan Boeing. And kedua, strategi penggabungan kapasitas manufaktur unit pesawat utuh dengan fasilitas perawatan pesawat skala besar menyajikan fondasi kemandirian aviasi nasional yang kokoh dan sulit ditiru oleh negara kompetitor regional lainnya. Pastikan Anda terus menunjukkan apresiasi dan dukungan terbaik bagi kelangsungan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro berkualitas tinggi ini,
dengan cara menekan tombol suka pada tayangan ini, membagikan video penting ini kepada seluruh kolega profesional di jaringan kerja Anda, serta menuliskan setiap saran konstruktif dan pemikiran kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah, agar wadah diskusi cerdas kita dapat terus tumbuh produktif, melahirkan wawasan-wawasan baru yang mencerahkan masa depan pembangunan kita semua. Pusat Gravitasi Industri Teknologi Kedirgantaraan Baru Asia Tenggara sedang dibangun dengan kekuatan kedaulatan rekayasa terintegrasi di atas tanah air kita, dan komitmen penguasaan manufaktur hulu yang berdaulat inilah yang akan mengantarkan kemakmuran ekonomi bangsa melesat tinggi, merebut puncak kejayaan yang gemilang di kancah persaingan global untuk selama-lamanya.